Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kak, pagi, Bu Anis. selamat pagi Bu Tika. Apa kabar hari ini Bu Tika? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu Anis, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana keadaan anak Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat semua. Sekeluarga juga sehat, Bu. Anak-anak di sekolah sehat. Aman-aman juga kan? Alhamdulillah anak-anak di sekolah aman. Biasalah, Bu, setiap harinya pasti ada aja kegiatan hal yang unik yang kita temukan dari sekolah. Jadi ada aja tuh, Bu, anak-anak yang unik yang memang spesial lah, setiap harinya itu ada momen-momen yang unik, yang lucu. Iya, pasti itu tidak lepas dari itu ya Bu. Mohon maaf, ada apa nih kalau saya boleh tahu Bu Tika? Oh, iya, Bu. Saya ingin membicarakan masalah sekolah, Bu, yang sering saya hadapi atau yang sekarang juga saya alami, Bu, terkait dengan profesi saya sebagai guru dan juga sebagai ibu rumah tangga. Iya, kira-kira pada kesempatan ini, apa yang akan Ibu Tika utarakan mengenai hal apa? Iya, Bu Anis. Jadi, saya ingin utarakan pada percakapan ini tentang bagaimana saya bisa memanage waktu sebaik mungkin pada saat saya bekerja sebagai guru di sekolah dengan berbagai kegiatan yang sedang banyaknya nih, Bu, sedang padat-padatnya. Kemudian bagaimana juga saya bisa membagi waktu di rumah, supaya saya juga bisa semuanya, dua-duanya antara sekolah dan yang di rumah, bisa semuanya berjalan dengan baik. Baik, Bu Tika. Jadi, pada hari ini tentang apa yang dipaparkan oleh Bu Tika, kira-kira prioritas atau dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Tika sekarang dan apa pencapaian yang ingin Bu Tika capai? Ya, Bu Anis, ketika sekarang posisinya saya di sekolah, banyak sekali pekerjaan selain tugas pokok saya sebagai guru untuk mengajar. Ternyata kan banyak sekali kegiatan yang harus saya juga kerjakan. Misalnya kayak kemarin saja sudah dapat info dari kepala sekolah untuk selesai mengerjakan administrasi akreditasi, Bu. Kemudian juga saya kan juga ada juga tugas tambahannya nih, Bu. Ada lomba, ada lomba-lomba kegiatan yang harus diikuti oleh anak-anak. Kemudian juga ada calistung, Bu. Nah, untuk itu saya kesulitan untuk membagi waktu. Nah, kita kan sudah habis, Bu, seharian nih mengajar di kelas. Kapan kita melatih anak-anak untuk lomba, kapan kita untuk mengerjakan administrasi sekolah, kemudian juga kegiatan yang di rumah, mengurus anak, mengurus suami. Kalau menurut saya, Bu, saya saat ini sedang berada di posisi 6. Iya, Bu Tika, betul sekali apa yang diutarakan oleh Bu Tika. Sungguh memang memanage waktu sangat sulit. Saya sendiri sebagai wanita, sama-sama satu profesi, sama-sama pendidik, sama-sama sebagai seorang istri, yang pastinya keluh kesah yang dialami oleh banyak para ibu-ibu yang kalau ada peluang atau
kemungkinan yang Ibu ambil untuk menyikapi hambatan atau gangguan? Kira-kira apa yang Ibu Tika sudah punya solusinya? Iya Bu Anis, jadi solusi saya memiliki rencana bagaimana saya meningkatkan efektivitas untuk menjalankan rutinitas saya sehari-hari untuk memanage waktu. Ketika saya berada sekarang di posisi 6, saya berharap bisa menjadi di posisi 8. Ketika di sekolah, saya membuat skala prioritas. Mana pekerjaan yang harus saya dahulukan. Kemudian waktunya juga saya lihat dulu deadline-nya. Jadi saya segera menyelesaikan tugas tersebut agar tepat waktu. Kemudian tugas mengajar kita kan sebagai tugas pokok utama nih Bu di kelas, melaksanakan proses pembelajaran, itu kan yang utama. Selesai mengajar, masih ada waktu senggang tuh Bu, dari jam 1 sampai jam 3 tuh Bu, ada sekitar 2 jam. Nah itu saya gunakan Bu untuk mengerjakan administrasi sekolah, terutama untuk persiapan akreditasi. Kemudian juga yang terpenting saya kerjasama, kolaborasi dengan teman, rekan guru yang ada di sekolah untuk berbagi tugas pekerjaan. Jadi saya bisa menyelesaikannya dengan baik, selesai dengan tepat waktu. Dan terkait masalah di rumah, ketika saya berada di rumah, saya akan fokus mengurus keperluan atau kebutuhan keluarga dengan memprioritaskan kebutuhan keluarga, terutama kebutuhan anak-anak, kebutuhan suami. Setelah itu baru saya mengerjakan tugas yang belum selesai. Jadi saya di situ Bu cara saya untuk mengatasinya. Iya, betul sekali Bu Tika. Dalam memanage waktu harus punya solusi, strategi, dan tentunya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Di dalamnya pasti banyak sekali gangguan, hambatan yang menghalangi Bu Tika dalam memanage waktu. Apakah Ibu sudah punya solusi untuk menghadapi hambatan? Apakah yang sudah Ibu Tika rencanakan sudah ada prioritas, sudah ada waktu yang dicapai, atau ada ukuran keberhasilan dari rencana yang Ibu Tika lakukan? Nah, bagaimana cara Ibu Tika mengantisipasi gangguan tersebut? Cara saya mengantisipasi Bu Anis, yang pertama saya mengendalikan diri Bu. Terus istighfar, dengan berserah diri kepada Allah, saya berusaha semaksimal mungkin, saya kerjakan semua tugas-tugasnya, kemudian saya serahkan kepada Allah hasilnya seperti apa, yang penting saya udah usaha dulu secara maksimal. Kedua, saya komunikasi dengan orang yang di rumah, memberitahu apa saja kegiatan yang sedang saya kerjakan di sekolah, supaya anggota keluarga bisa memaklumi, memahami kondisi saya, dan semoga berjalan dengan baik. Sehingga saya kalau dari rumah sudah happy, Bu Anis, otomatis ketika saya sampai di sekolah mengajar bersama anak-anak juga akan ikut happy. Jadi semua berawal dari rumah, dari keluarga, semua itu sangat berkaitan. Seperti itu, Bu Anis. Iya, betul sekali, Bu Tika. Adanya komunikasi, komitmen. Kalau di rumah, prioritaskan keluarga. Kalau di sekolah, prioritaskan sekolah. Diatur waktunya. Selanjutnya, apa komitmen Ibu Tika terhadap rencana ini? Iya, Bu Anis, saya punya komitmen. Untuk rencana selanjutnya, saya membuat list jadwal yang mana harus saya kerjakan dulu.
gitu. Jadi saya buat list Bu urutannya, yang mana duluan yang harus saya kerjakan, yang mana duluan yang saya harus utamakan sesuai dengan deadline. Jadi tersusun rapi Bu jadwal tersebut. Kemudian komunikasi, kerjasama, kolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Iya, setuju Bu Tika. Komunikasi memang diperlukan, apalagi untuk keluarga di rumah. Keluarga termasuk unsur motivasi yang terpenting. Bagaimana mood yang bagus tercipta berawal dari rumah atau dari keluarga. Semua permasalahan yang Ibu Tika utarakan sudah ada solusinya. Ibu Tika sudah bertanggung jawab, bisa tahu memahami inti dari permasalahan dengan tidak lupa Ibu Tika menyadari sadar diri sebagai makhluk ciptaan Allah harus pasrah bertawakal sudah bagus. Apa yang Ibu Tika rasakan ketika kita saling berbicara seperti ini? Oh, yang saya rasakan, saya merasa lega karena ada teman untuk mengobrol, ada teman untuk curhat, untuk mengurangi beban saya, Bu Anis. Jadi yang tadinya saya mumet, tadinya pusing, saya bingung. Nah, ada Bu Anis, saya merasa lega, plong rasanya gitu, Bu. Karena Bu Anies juga meyakini saya untuk dapat mengatasi masalah. Dan juga Bu Anies mendorong dan membimbing saya agar saya bisa lebih percaya diri untuk menghadapi masalah yang saya alami. Iya, terima kasih Bu Tika saling berbagi pengalaman. Ibu Tika sudah mendapat solusi untuk memanajemen waktu. Kita ini saling menasehati untuk mencari solusi bersama-sama. Saya doakan semoga Bu Tika dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga Bu Anies. Semangat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Selamat pagi, Bu Tika. Selamat pagi, Bu Anis. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Bu Tika gimana? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Bagaimana dalam keadaan keluarga, anak? Apakah sehat juga? Alhamdulillah sehat. Apakah anak-anak di sekolah juga sehat dan aman, Bu Anis? Alhamdulillah Bu Tika, anak-anak di sekolah aman. Setiap hari pasti ada kegiatan hal yang unik yang kita temukan dari anak-anak di sekolah. Ya, pasti ya, tentunya seperti itu ya, tidak lepas dari itu. Mohon maaf, ada apa ini? Kalau saya boleh tahu. Oh iya Bu, saya ingin membicarakan sebuah permasalahan tentang laporan yang saya terima dari guru piket bahwa kelas 4 yang saya ampu ada yang bolos saat jam pelajaran olahraga. Ketika dicari, ternyata dia bolos bersama kakak kelasnya, kelas 6. Nah, apakah dia malas olahraga atau dia disuruh oleh anak kelas 6? Apakah dia di bawah tekanan? Nah, kalau tidak ikut dia akan diancam. Seperti itu, Bu Tika. Oh, gitu ya. Tujuan pembicaraan masalah ini apa ya, Bu Anis? Saya ingin anak-anak bisa belajar full
Tidak ada yang bolos dari awal sampai akhir pembelajaran. Tepat waktu, tidak ada budaya bolos ikut-ikutan kakak kelasnya. Jadi, anak belajar dari mulai jam setengah 7 sampai jam 12 dengan tepat waktu, mengikuti pembelajaran yang ada di kelas. Seperti itu, Bu. Ya, ya, itu merupakan masalah ya. Jika tak jadi karena yang lain belajar, anak tersebut malah tidak ada di kelas. Coba Bu Anis ceritakan kejadian masalah tersebut. Iya, Bu Tika. Jadi, kebetulan saya memegang kelas 4. Dari awal jam pembelajaran olahraga, anak inisial A itu tidak ada, Bu. Jadi saat jam olahraga bolos. Nah, setelah jam istirahat, mereka bolos, kemudian sampai jam pulang sekolah. Jadi mereka tidak mengikuti jam olahraga. Setelah diketahui inisial A ternyata bolos bersama anak kelas 6. Apakah dia malas olahraga? Apakah dia disuruh kakak kelas? Apakah dia suka tidak masuk? Belum begitu pasti. Apakah dia tidak suka jam olahraga? Kemudian, nah ini perlu diverifikasi. Nah, kita cari tahu akar permasalahannya, Bu Tika. Oh iya, cari tahu akar permasalahan saat belajar anak tersebut malah tidak ada. Dari skala 1 sampai 10, posisi Bu Anis ada di skala berapa? Saya ada di posisi skala di bawah 5, mungkin skala 4, Bu Tika. Ketika seorang murid tidak mengikuti pembelajaran, alasan bolos, budaya bolos, ikut-ikutan kakak kelas. Nah, beda ketika seorang murid yang dari awal hari pertama saya masih kasih toleran, itu skala 6. Kesannya murid tidak menghargai keberadaan guru. Kita sebagai guru harus tahu alasan kenapa mereka bersikap seperti itu. Iya, itu sudah termasuk pelanggaran karena tidak sesuai dengan budaya positif. Sikapnya di bawah standar skala. Kira-kira harapan posisi di skala berapa, Bu Anis? Saya harapkan posisi 4 menjadi 10, Bu Tika, dengan memotivasi anak supaya skala 10 dengan cara rajin ke sekolah, apapun pelajaran harus sekolah. Bila tidak masuk sekolah harus koordinasi ke guru kelas, izin ke guru, kemudian pelajaran apapun, pelajaran olahraga, pelajaran matematika, pelajaran agama. Nah, jadi inisial A itu bolos, yang saya inginkan skala 10, Bu Tika, supaya anak itu bisa berubah menjadi lebih baik. Bagus sekali. Setuju, Bu. Saya melihat Bu Anis sudah sampai skala 10. Untuk sikap kehadiran adalah hal utama bagi seorang murid. Karena bagaimanapun sebagai murid harus mengikuti pelajaran dari awal sampai selesai. Nah, apa rencana Bu Anis untuk memperbaiki masalah tersebut? Iya, Bu Tika, saya akan berkoordinasi dengan pimpinan, yaitu kepala sekolah, kemudian guru mapel olahraga, menyangkut guru bidang studi, lalu guru kelas 6. Nah, saya akan memanggil siswa inisial A tersebut, kemudian dengan koordinasi ke orang tua siswa tersebut, kemudian saya beri arahan supaya merubah sikap, kesadaran diri, tidak boleh mengulanginya lagi. Jadi anak yang inisial A saya panggil, kita seperti ngobrol berdua untuk menyelesaikan masalah. Jadi diberi arahan dan motivasi untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi, Bu Tika.
Bagus sekali, setuju Bu Anis. Melibatkan semua pihak seperti kepala sekolah, kemudian orang tua murid, guru, siswa ketika kita melakukan restitusi. Pasti ada aja hambatannya Bu Anis. Apa saja Bu Anis hambatannya? Nah, ketika proses restitusi butuh proses yang melibatkan kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Akan banyak kritik, hambatan dari siswa, akan merasa ketakutan. Nah, jadinya malas belajar. Nah, saya harus mengatur strategi pembelajaran untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk dari orang tua akan menerima anaknya di restitusi. Nah, kita sebagai guru harus bisa antisipasi dan mengatur strategi dengan cara kita bertemu dengan orang tua siswa yang mengenai masalah yang bolos, kemudian kita memberikan arahan, kita memberikan masukan untuk anaknya itu berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahannya lagi dengan cara memberikan motivasi, kemudian memberikan bimbingan supaya anak itu sadar bahwa hal bolos itu tidak baik. Jadi harus segera dirubah. Seperti itu, Bu Tika. Bagus Bu Anis, sangat setuju sekali. Solusi dari masalah saya lihat dan yakin Bu Anis sebagai guru bisa dapat menjadi manajer yang baik tentunya dalam menyikapi masalah tersebut. Jadi saya simpulkan melakukan restitusi, kerjasama, dengan kerjasama, kemudian komitmen apa yang paling utama Bu Anis? Iya, Bu Tika. Saya harus bersikap adil dan bijaksana. Saya harus mencari solusi yang bersama guru. Ya, jadi saya melibatkan guru, kemudian rekan sejawat untuk harus mengevaluasi diri untuk tidak bisa mengulanginya lagi kesalahan kepada siswa inisial A itu untuk bolos. Jadi kita harus merefleksi diri kita, apakah kita sudah melakukan pembelajaran dengan baik sehingga siswa yang berinisial A itu mau mengikuti pelajaran jam bidang studi yaitu olahraga dengan memberikan pembelajaran yang menarik, yang tidak membosankan. Jadi sehingga anak yang berinisial A itu ingin terus mengikuti pembelajaran olahraga, Bu Tika. Luar biasa komitmennya Bu Anis, saya setuju. Ini jadi motivasi juga loh buat saya Bu Anis. Oh iya Bu Anis, apa yang Bu Anis rasakan ketika kita melakukan percakapan ini? Iya, Bu Tika, yang saya rasakan alhamdulillah sedikit lega, kemudian saya menjadi lebih semangat lagi menghadapi berbagai masalah yang ada di sekolah. Kemudian Bu Tika meyakini saya bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut kita harus lebih adil, lebih bijaksana, kemudian kita harus melibatkan semua pihak, mulai dari kepala sekolah, guru, kemudian orang tua siswa, untuk merubah perilaku anak yang kurang baik menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Anis sudah saling berbagi pengalaman ya, kita sharing. Bu Anis sudah mendapatkan solusi untuk menjalankan restitusi. Kita di sini bukan saling menghakimi ya, tapi mencari solusi bersama-sama. Saya doakan Bu Anis dapat menjalankan tugasnya sebaik-baiknya. Amin. Ya, terima kasih juga Bu Tika. Semangat buat kita semua.